Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Telah selesai kita membahas tentang al-ismu bin nadhari ila tarkibihi atau al-ismu min haitsu at-tarkib. Isim ditinjau dari penyusunannya. Disusun dari selainnya atau tidak disusun dari selainnya. Itu istilahnya jamid dan mushtaq. Jamid tidak disusun dari selainnya. Ya, berarti dia asalnya, dia intinya, dia mulanya. Yang mushtaq ini tersusun dari selainnya, berarti dia pecahan dari yang jamid. Karena jamid ada dua, yang dzat sama masdar. Dzat tidak ada pecahan, kalau masdar ada pecahannya. Itu dia. Yang kita berikan definisi, masdar itu ada fiil yang serupa dengannya. Ada fiil yang muncul dari dia, masdar. Karena itu artinya induk, beranak berarti. Itu masdar. Dzat enggak. Makanya pembahasan mushtaq adalah pembahasan masdar. Jadi isim mushtaq itu diambil dari isim masdar. Yang kemarin kita sudah bahas. Wazan-wazannya juga. Ya, sebagai pengenalan. Kalaupun tidak terlalu dihafal wazannya, insyaallah bakal terhafal dengan tidak sadar ketika ilmu tasrif. Dalam ilmu tasrif. Jadi kita insyaallah pelajaran atau pembahasan tarkib agak dibuat mudah saja. Paling beberapa poin yang penting seperti isim marrah, seperti masdar sina'i atau isim isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbaha, siyagul mubalaghah, isim tamthil, itu penting. Kita langsung masuk ke bab terakhir dari al-ismu min haitsu qawaidus sarf. Isim-isim ditinjau dari kaidah sarf. Yang terakhir adalah al-faslus sabi', pasal ke-7. Al-ismu bin nadhari ila an-nisbati ilaih. Isim ditinjau dari penisbatan. Artinya apa penisbatan ini? Penggolongan. Seseorang menisbahkan dirinya kepada siapa itu dia menggolongkan dirinya kepadanya. Kita baca cara membuat penisbatan isim, yaitu ditambahkan ya tasydid atau ya tasydid dan ta marbutah pada akhir isim yang dinisbatkan. Contoh, salafun artinya terdahulu. Ini kosakatanya salafatu dulu artinya. Salaf dulu artinya. Jadi jika ada orang yang datang di belakangan menggolongkan dirinya kepada orang dulu atau menisbatkan dirinya kepada orang dulu, maka tambah ya tasydid di akhirnya. Jadi salafiyun. Salafiyun. Makanya salafi itu nisbatan. Bukan kita yang salaf, tapi kita ikut-ikutan golongkan diri kepada orang terdahulu. Kenapa digolongkan? Karena mulianya mereka seperti itu. Sebagaimana orang juga kadang menggolongkan dirinya kepada neneknya atau kakeknya atau orang yang tinggi atau bapaknya lah istilahnya dalam bahasa itu bapak mereka. Dalam bahasa itu kakeknya kakek kita bapak bahasa kita. Jadi hitung bapak. Sama dengan anak, mau cucunya cucu kita, anak bahasa kita. Istilah Arabnya. Sehingga dalam ilmu warisan mereka dapat. Kalau seandainya mereka tidak ada penghalang mereka itu, dapat mereka. Itu gambarannya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab ada penisbatan, penggolongan. Insyaallah salafun salafiyun itu seorang yang menggolongkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada orang dulu. Maka ini istilah yang bisa dikatakan istilah syar'i. Para ulama menggunakannya sehingga ini adalah istilah yang mulia. Jadi tidak salah seorang menggolongkan dirinya kepada orang salaf asalkan dia betul-betul persis serupa atau mirip dengan orang terdahulu yang dia agung-agungkan dan dia golongkan dirinya kepada mereka. Maka dia akan mengikuti akidah mereka, ibadah mereka dan manhaj mereka dan seterusnya. Itu mana salafiyun, penggolongan diri kepada mereka. Berikutnya kita akan bahas tujuan. Nisbah atau penggolongan digunakan untuk menunjukkan atau untuk tujuan 5 di bawah ini. 1. Kebangsaan atau warga negara, bangsa atau negara. Contohnya Arabiyun. Arabiyun
dari kata Arabun. Tayyib. Arabun itu artinya Arab, bangsa Arab. Arabun, ini artinya Arab. Bangsa Arab ya, orang Arab. Bukan orang Arab, bangsa Arab ya. Negara ya, nama negara ya, Arab. Arab. Ini nama negara. Nah, jadi kalau ada orang dari negeri Arab ini, bangsa Arab ini, ada orang dari sana. Nah, dia bukan Arab bahasa Arabnya. Tambahkan ya di akhirnya, jadi Arabiyun. Arabiyun. Kapan dikasih ya tasdid atau kapan ditambah ya dan ta? Ini mudzakarnya. Kalau perempuannya Arabiyah berarti mesti Arabiyah. Arabiyah. Ini untuk yang muannasnya perempuannya. Jadi seorang rajulun, nah gitu bahasa Arabnya. Rajulun Arabiyun, seorang laki-laki dari negeri Arab. Ini seorang berarti imra'atun. Imra'atun Arabiyatun atau mar'atun. Mar'atun Arabiyatun, wanita dari bangsa Arab. Begitu penisbatannya. Silakan sebut nama negara. Indonesia. Indonesia itu nama negara. Jadi ini tidak lagi diartikan negara Arab, tidak lagi karena ada ya ini. Nah, tambah satu huruf sudah berubah makna. Ini yang negara. Ini Arab. Ini pun tidak boleh diartikan orang Arab, tidak boleh ini. Ini yang orang Arab. Orang Arab ini. Kalau ini negara Arab, negara Arab. Banyak Indonesia tulisannya apa? Indonesia. Indonesia ini sin yang panjang ini ketika. Ketika dinisbatkan tinggal dikasih di akhirnya ya. Dan mungkin kita tambahkan ya lagi setelah ya ini karena akan double jadi dihilangkan. Indonesiun gitu. Ini penting kita pakai nanti kalau kita lagi di Arab, kalau lagi umroh apa terpakai ini. Min aina? Dari mana engkau? Anak Indonesia begitu kalau tidak menyebut nama. Kalau nyebut nama nanti anak Muhammad. Dia pinginnya dari mana, negeri mana kalian ini begitu dia maunya kadang. Dia dah cukup dengan nama kadang. Anak Indonesia begitu. Kadang-kadang Indonesia mirip dengan Malaysia, kadang Cina, Thailand. Anak di Arab disebut sini, orang Cina. Begitu. Karena mungkin di Latin kita mirip-mirip kali kan. Jadi butuh semacam ini, nisbat ini. Lah, anak Indonesia begitu. Begitu. Mereka biasa sini begitu dibilang. Bukan sini bahasa kita tapi siniyun. Sin itu bahasa Cina artinya. Sinun. Ya, jadi nisbatnya siniyun. Gitu. Di Yaman seperti itu di Yaman. Mau di mana pun kayaknya seperti itu di Arab juga. Siniyun. Yaban, Yabaniyun. Karena nyebut kita Yaban, Jepang. Karena mirip memang. Termasuk Asia. Mesir, Misriyun. Kok ini kalau negara berfungsi sekali ini seperti ini, penting pembahasannya. Indonesiyun, berarti ada orang dari Indonesia. 2, kota dan desa. Ini kota atau desa, terkadang penggolongan itu kepada kota, kayak kota Tarakan misalnya. Kayak Makkiyun, Makkiyun dari kota Mekkah. Makkiyun nisbatnya. Madaniyun, Madinatun, Madinah. Madaniyun nisbatnya. Jadi kota dan desa. Seperti kayak Tarakan, Tarakaniyun berarti. Tarakaniyun. Tarakaniyun atau Tirkaniyun. Mana yang mudah? 3, agama. Termasuk agama juga terpakai ya nisbah tersebut. Islamun itu artinya agama Islam, tapi seorang yang beragama Islam seorang. Seorang ini maksudnya. Berarti kasih ya nisbah di akhirnya. Ya penggolongan, ya tasydid. Islamiyun. Nasara, Nasraniyun. Makanya Nasrani kita bilang. Dia orang Nasrani. Itu penisbatan kayaknya sudah ada Nasraniyun.
Kalau agama Nasrani apa? Nasara. Nah, jadi beda. Yahud itu nama agamanya Yahudun. Yahud. Ya, Yahud. Nah, gitu. Kalau dia dikasih ya nisbah menjadi Yahudi, Yahudiyun. Kalau Nasara ini anunya. Agama Nasara seperti ini tulisannya. Nasara. Tapi kalau dia nisbat ya tasdid menjadi Nasraniyun. Nah, gitu. Kenapa perubahan seperti ini? Ada ini dari Arabnya seperti itu, pasti ada i'lalnya, idghamnya. Berikutnya nomor 4, usaha. Ini termasuk juga ada penggolongan kepada usaha. Terkadang orang itu terkenal dengan usahanya. Misalnya dia terkenal dengan usaha minyak. Apa besarnya minyak? Miskun. Ya, usaha enggak? Usaha pekerjaan mirip. Minyak besarnya misalnya zaitun, zaitiyun begitu. Miskun misalnya, miskiyun begitu. Kalau Arab seperti itu. Bahkan dalam rawi-rawi hadis itu banyak kadang penisbatan kepada pekerjaannya, kadang tijariyun. Apa ini tijariyun? Pedagang. Makanya kalau bilang Muhammad itu seorang pedagang, jadi bahasanya apa? Muhammad tijariyun begitu. Bukan Muhammad tijaratun, enggak. Tijaratun itu perdagangannya, barang-barang yang didagang itu tijarah. Tapi kalau yang orang yang berdagang, karena orang yang berdagang ini mesti ada barang di bawahnya, dan barang dagangan mesti ada yang menjual, maka orangnya itu namanya tijariyun, ada ya nisbahnya. Zira'iyun, petani. Itu zira'iyun ini pasti berkaitan dengan orangnya kalau yang ada ya nisbah ini. Berkaitan dengan orangnya. Zira'iyun, petani. 5. Sifat. Ini yang paling penting. Ini paling penting dalam pembahasan nisbat ini. Sifat. Di mana sifat ini dibutuhkan banyak dalam berbicara atau juga baca kitab. Dan digunakan dalam baca kitab. Sifat. Di mana sebuah kata bukan sifat karena dijadikan ya nisbah maka menjadi sifat. Seperti hadidiyun. Hadidiyun itu dari kata hadidun. Hadidun. Baik. Hadidun artinya besi. Besi bisa juga diartikan tajam. Hadidun bisa diartikan tajam tapi biasanya besi artinya. Ini besi ini sifatnya keras, makanya kalau dipakai nisbah menjadi hadidiyun. Hadidiyun, maka bukan artinya orang besi, enggak, sifatnya diambil. Ini memang orang, pasti orang ini larinya kalau ada nisbah pasti orang maksudnya. Namun sifat besi itu yang diambil kepada orangnya. Jadi bukan orang itu besi, bukan, tapi sifat orangnya sepertinya keras misalnya, sifatnya besi keras, maka ini hadidiyun, keras. Atau misalnya hajarun. Hajarun apa? Hajarun artinya batu. Apanya yang diambil ketika seorang dinisbahkan kepada hajariyun, sifatnya berarti hajariyun berarti ini sifat batunya yang diambil, bukan orangnya batu, tapi sifat batu itu misalnya beku atau keras, kuat, maka itu yang diambil oleh hajariyun. Muhammadun hajariyun misalnya, Muhammad itu hajari, bukan Muhammad batu, bukan, tapi Muhammad itu keras atau apa? Biasanya kalau batu ini dimaknai dengan susah paham, apa bahasanya? Kepala batu, keras kepala batu, itu diambil dari hajariyun ini. Jadi bukan Muhammad batu, akan tapi orangnya sifatnya apa? Kepala batu, seperti itu. Ini contoh ini. Jadi Muhammad ini banyak memang laris nama Muhammad atau Zaid dalam bahasa Arab, dan lebih mudah kita nyebutnya Muhammad. Kebetulan ada Muhammad di sini. Berkelompok Muhammad. Jadi taib sifat. Apalagi sifat itu? Zahabiyun. Sama dengan zahabiyun. Zahabiyun artinya apa? Emas artinya. Ya, zahabun ini isimnya bukan fi'il zahaba.
Kalau fi'il zahaba akhirnya fathah tidak bertanwin. Tapi dibacanya zahabun artinya emas. Ya, emas. Nah, ketika ada sebuah nisbatan menjadi zahabiyun, nah ada yakna atas di akhir. Ini apa maknanya? Bukan seorang itu maknanya emas, akan tapi sifat emas yang diambil. Apa sifat emas yang diambil sini? Banyak sifat emas. Indah, berkilau dan apa namanya? Bagus, mahal, berharga. Banyak sifat emas, memang luar biasa emas itu. Banyak sifatnya. Tapi diambil satu, berharganya. Ya, mulia bisa juga. Dia banyak sifat emasnya, silakan diambil dari situ. Biasanya orang Arab memakai emas, sifat emasnya yaitu berharga. Ini sesuatu yang berharga. Makanya kadang tulisan itu disifati emas. Kalamuhu zahabiyun misalnya. Kalamuhu, perkataannya zahabiyun. Perkataannya emas bukan, perkataannya berharga, itu mananya. Jadi dipinjam kata emas, dipinjam maknanya, bukan artinya. Ya, istilah Arab itu ada arti, ada makna. Arti emas, maknanya adalah berharga, penting, mulia misalnya, bisa pakai zahabiyun. Kalamuhu zahabiyun. Jadi ini katanya sering dipakai. Ini sifat penting sekali. Ini kan isim jamid. Zahabun, zahab emas. Hadidun besi. Itu kan isim jamid dan zat. Itu. Zahabun emas itu zat, benda, tidak ada fiilnya. Namun dia jadi sifat, padahal sifat itu masuk isim mushtaq, begitu. Jadi oleh nisbat ini membuat isim yang jamid tadinya menjadi mushtaq, yaitu sifat, karena cuma menambahkan ya tasdid, begitu. Memang dibutuhkan. Ya terkadang masdar itu sendiri pun juga boleh dikasih ya nisbat, boleh juga, bisa. Jadi yang tadinya mushtaq ditambahkan ya nisbat jadi sifat juga tidak masalah. Yang tidak ada pembahasannya itu adalah isim mushtaq dijadikan jamid, itu benda, jarang, tidak ada pembahasannya. Yang sebaliknya malah isim jamid itu yang dibuat jadi sifat. Nah, ini pahami masalah ini penting sekali, ya. Apa? Masdar dari jamid. Mushtaq jadi masdar. Tidak bisa. Mushtaq itu dibuat jamid, tidak bisa. Jamid dibuat mushtaq bisa, karena ada pembagian masdar dalam jamid, ya kan? Gitu. Jadi asalnya mushtaq masdar. Catatan ada dua, ini pemainnya ada dua catatan. Satu, jika isim berakhiran tak marbutah maka dibuang, seperti makkatu. Ini ada taknya kan, makkatu ada taknya. Maka ketika ditambahkan ya tasdid atau ya nisbah maka dibuang tak marbutahnya, jadi makkiyun. Seharusnya apa? Makkatu menjadi makkatiyun, berat di lisan. Makkatiyun berat, sehingga dibuang taknya juga diganti ya tasdid aja, makkiyun. Madinatun sama juga ada taknya, dibuang madaniyun, karena kalau dibiarkan taknya berat. Madinatun madinatiyun, susah, sehingga mereka memudahkan pengucapannya menjadi madaniyun. Dan kenapa juga dirubah menjadi madinatun, menjadi madinatun, bilangnya dibuang tanya. Madinatun, buang taknya menjadi madiniyun. Kenapa tidak madiniyun? Coba. Madiniyun, kenapa? Kok jadi madaniyun? Madani ini dipakai madaniyun. Ini paling ilmu munasabah Arab, ilmu munasabah.
Mana enaknya gitu aja. Dalam bahasa Arab. Kita ikut aja. Yang kedua, jika isimnya terdiri dari 2 huruf saja maka ditambah huruf waw di akhirnya. Abun itu dua huruf, maka ditambahkan ya waw di akhirnya menjadi abawiyun. Ini memang ada beberapa isim itu 2 huruf saja. 3 huruf itu biasanya. 3 huruf isim atau fi'il biasanya 3 huruf memang itu biasanya. Artinya apa? Ada beberapa kata yang dia ikut 2 huruf seperti abun. Abun 2 kata. Maka ketika nisbat bukan abiyun, tidak abiyun, tapi ditambah waw abawiyun. Artinya bapak. Yadun artinya tangan. Ini juga 2 huruf menjadi yadawiyun, tambahkan waw. Apalagi ya, ummun, ya enggak? Ummun artinya ibu. Ini termasuk 2 huruf. Ummun, tambahkan waw di akhirnya menjadi umawiyun. Umawiyun jadinya. Umawiyun. Akhwan juga akhawiyun. Akhawiyun. Akhwan bisa juga. Amun juga tuh. Amawiyun. Ain. Ammun. Ummun sama amun beda ya. Ummun ibu. Ammun paman. Ini kan pakai hamzah dia. Dhammah lagi. Kalau paman ini ammun bacanya. Dia apa kalau dia apa enggak tahu kita bedanya mana. Ummun dhammah ibu artinya. Ammun fathah ain paman. Ini juga termasuk kalau dikasih ya nisbah maka dikasih waw di akhirnya. Ammawiyun. Insyaallah ya. Baik, dalam bahasa mudah insyaallah karena cuma menambah ya di akhirnya untuk makna orang yang dihafal saja. Nanti kalau ketemu di kitab kita kadang tidak begitu perhatikan dengan 5 tujuan ini. Kita akan langsung connect ini maknanya ini begitu. Arabiyun langsung ini nisbat orang Arab begitu. Ya, tapi masyaallah sudah ada kaidahnya. Selesai pembahasan isim ditinjau dari kaidah shorof. Sekarang kita masuk ke al-babus tsalis halaman 39. Dan kitab ini banyak sudah tulis jadi alhamdulillah semakin sembari kita belajar juga koreksian sudah ada koreksi. Taib al-bab tsalis halaman 39 bab yang ketiga al-fi'lu min haitsu qawaidus sarfi fi'il ditinjau dari kaidah shorof. Itu sama juga pembahasannya. Di sana ada bab keduanya apa? Isim ditinjau dari kaidah shorof. Sekarang ini fi'il. Ingat kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Yang panjang pembahasannya isim, fi'il, isim, fi'il, isim, fi'il. Gitu. Sekarang sudah tertata rapi pembagian isim dari kaidah shorof tertata rapi sebelumnya sudah. Ada berapa bab jumlahnya di sini dah? Adalah sekitar 7 bab, ya kan? Ada beberapa hal mungkin kita tidak ditulis, mungkin ada akan tapi beberapa bab yang dibuang itu sifatnya tambahan. Sekarang yang ada di sini yang penting-penting insyaallah. Ada pembahasan as-tasghir kita tidak sebut, ada dibahas kitab yang lebih tinggi lagi. Yang penting untuk pemulaan dan ringkasan cukup insyaallah. Sekarang bab ketiganya adalah fi'il ditinjau dari kaidah shorof. Pembahasannya sama. Al-faslul awal, pasal yang pertama. Al-faslul awal, pasal pertama dari fi'il. Al-fi'lu bin nadhar ila zamanihi. Fi'il ditinjau dari zamannya, waktunya. Ini di Muqarrar ada juga. Ditaruh nomor pasal ketiga udah 2, udah 4. Cuman usahakan kita buat di sini awal-awal mudah naik sedikit-sedikit agak berat begitu cara penyusunannya. Nah ini pembahasan sudah kita pahami semua masyaallah. Pasal pertama fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Kita baca fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya dibagi menjadi 3. 1. Fi'il madhi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu
lampau. Ini sudah berlalu pada pembagian fi'il di mukaddimah. Nah, insyaallah ringan aja. Artinya telah. Contoh, zahaba Muhammadun ilal madrasati anifan. Zahaba Muhammad, telah pergi Muhammad. Zahaba telah pergi. Artikan, yang belum diartikan silakan ditanyakan. Zahaba Muhammad, Muhammad telah pergi, karena fil madi telah ya. Zahaba telah pergi Muhammad ila apa, ila ke al madrasah, sekolah, anifan tadi. Ditambahkan lagi kata anifan tadi, lebih kuat lagi bahwasanya sini ada fi'il madhi setelah terjadi. Telah pergi Muhammad ke sekolah tadi. Anifan tadi, barusan. Soal ini gampang, kita lanjut aja. 2. Fi'il mudhari' ialah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Ini fi'il mudhari' ini berlangsung ya. Fi'il atau sebuah pekerjaan terjadi ketika berlangsung, sedang terjadi. Atau juga yang akan terjadi pakai fi'il mudhari' boleh juga. Contoh, ngatikannya sedang ya, sedang atau akan. Karena yang belum terjadi, akan terjadi itu bahasa Arabnya, bahasa kita akan. Kalau yang sedang terjadi maka sedang. Contoh, yadhhabu Muhammadun ilal madrasati al-ana. Contoh yang sama, hanya saja kita pakai fi'il mudhari' di sini. Di atas zahaba, telah. Berarti sini sedang ya. Yadhhabu, sedang pergi Muhammad ilal madrasah, apa artinya? Ke sekolah. Al-ana apa? Sekarang. Itu dia. Berarti sekarang sedang pergi. 3. Fi'il amr. Fi'il amr ialah fi'il yang menuntut pelaksanaan setelah diperintahkan. Nah, perintah ya. Fi'il amr itu perintah, karena amr perintah artinya. Di kosakata juga artinya perkara, amrun, umurun perkara. Fi'il amr perintah, soal mudah. Jadi namanya perintah itu nih, dari segi bahasa Arab dan bahasa kita artinya ialah fi'il yang menuntut pelaksanaan setelah diperintahkan. Bahasa kita seperti itu. Berarti ketika dalam Al-Quran hadis diperintahkan melakukan sesuatu, langsung setelah itu dilakukan. Makanya dalam banyak pengambilan hukum dari fi'il amr ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan juga hadis itu banyak pakai fi'il amr, perintah-perintah. Qumu lillahi qanitin atau aqimus shalah, itu fi'il amr semua, perintah. Apa maknanya ini? Dalam bahasa kita tahu artinya. Lakukan setelah diperintahkan. Itu. Jadi kalau kita kembali kepada bahasa Arab, mudah sebenarnya untuk taat. Kita disuruh untuk berkata baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, misalnya. Gitu. Ada perintah. Masya Allah, dalam bahasa kita pun sudah jelas maknanya, disuruh lakukan setelah perintah. Makanya pasti banyak perbincangan dan khilaf. Apakah perintah itu yufidul wujub? Ada dua kaidah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu untuk wajib. Jangan bilang sunnah, jangan bilang boleh, wajib. Tapi ulama fikih ada mengatakan tidak wajib. Kecuali kalau ada qarinah misalnya. Kedua, yang diambil kaidah dari fi'il amr ini, al-amru yufidul faur. Fi'il amr itu menunjukkan segera, bukan nanti. Makanya perintah untuk misalnya salat berjamaah misalnya tepat waktu. Ada mazhab yang mengatakan tidak wajib. Mereka membuat mazhab seperti itu. Tidak wajib harus salat di awal waktu. Makanya mereka kadang mengakhirkan gitu. Berangkat dari fi'il amr, makanya terjadi sebuah pembincangan atau juga semacam pergeseran pemahaman tuh dari bahasa Arab ini, masing-masing memaknainya. Padahal sudah jelas fi'il amr lil wujub, namun tidak semua sepakat lil wujub, itu masalahnya. Jadi fi'il amr ini penting sekali. Contohnya idhhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Pergilah sekolah. Jadi ini pada asalnya adalah fi'il amr itu menuntut pelaksanaan setelah diperintahkan. Ini pada asalnya.
Berarti ada beberapa keadaan dia tidak seperti itu, harus ada qarinah seharusnya. Lanjut lagi kita halaman 40. Karena pembahasannya mudah insyaallah. Al-faslu tsani al-ismu bin nadhari ila fa'ilihi. Fasal kedua isim, afwan ini isim. Berarti salah. Nah, ini koreksian lagi. Diganti al-fi'lu. Diganti karena pembahasan ini mirip dengan yang sebelumnya. Al-fi'lu tsani, al-faslu tsani, pasal kedua diganti al-fi'lu bin nadhar ila fa'ilihi. Al-fi'lu bin nadhar ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari pelakunya. Baik. Kita akan belajar pelaku sekarang. Fi'il ditinjau dari pelakunya ada dua. Satu, fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum ialah fi'il yang diketahui pelakunya. Jadi kata ma'lum sudah diketahui ya, fi'il ma'lum. Ini istilahnya mudah sekali, fi'il ma'lum. Di kitab-kitab yang lain saya lihat juga di mulakhas istilahnya fi'il mabni ma'lum, ada mabninya. Saya sedikit jelaskan kenapa istilah ini diganti menjadi al-fi'lu al-ma'lum. Al-fi'lu al-mabni lil ma'lum dengan istilah al-fi'lu al-ma'lum. Sama-sama ini istilah artinya ada pelakunya itu. Ada pelakunya. Intinya kalau fi'il ma'lum ada pelakunya gitu. Cuman istilahnya al-fi'lul mabni lil ma'lum. Nanti ada lagi al-fi'lul mabni lil majhul ada di bawah. Kata-kata ma'lum ini ada pelakunya. Ini kan seharusnya fi'il ini mencakup apa? Madi, ya enggak? Mudhari atau amar. Tapi kalau pakai mabni, dia tidak mencakup fi'il mudhari dia. Dia maksudnya apa? Madi, amr. Itu maksudnya. Karena nanti pembahasan terakhir itu ada pembahasannya fi'il ditinjau dari mu'rabnya, perubahan akhirnya. Yang berubah itu fi'il mudhari, fi'il madhi, amr, mabni. Kalau disebut fi'il mabni lil ma'lum berarti maksudnya madhi dan amr dan mencakup mudhari, sehingga saya hapus kata mabni dalam kitab tamhid. Biar mencakup ini. Padahal maksudnya ini maksudnya. Fi'il madhi itu ada fa'ilnya. Ada fi'il mudhari juga ada. Saya wallahu alam mungkin ada mana lain wallahu alam saya belum pahami maksudnya apa mabni. Apa maksudnya mabni sehingga disebut mabni. Cukup aja fi'il ma'lum itu aja. Jadi biar mencakup fi'il mudhari karena fi'il mudhari itu dia mu'rab dia bisa berubah. Itu istilah mungkin saja bisa beda mana atau beda lafaz tapi satu mana tidak masalah istilah itu. Yang penting kita lafazkan dengan bahasa yang simpel mudah. Cuman konsekuensinya tadi itu kalau kita bahas namakan istilahnya mabni ma'lum. Jadi kita di sini sekarang di hadapan kita istilahnya fi'il ma'lum ialah fi'il yang diketahui pelakunya. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a membaca karena di fi'il madhi maka telah membaca. Muhammad al-Qur'an Qur'an. Siapa pelaku sini jelas. Muhammad telah membaca Quran. Jelas pelaku pembacaan siapa? Muhammad. Yang dibacanya apa? Al-Quran. Jelas siapa yang dibaca, siapa yang dibaca. Ini pentingnya membahas fa'il. Agar kita tahu siapa pelakunya. Jangan sampai kita mengatakan Al-Quran pelaku membaca. Begitu. Ini dalam hukum, pengambilan hukum penting sekali. Makanya dalam ayat juga, ayat dari sini ketika tidak dipahami fa'il itu, mereka bisa menafikan sifat berbicara bagi Allah. Seperti yang pernah saya sebutkan, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Di sini mereka otak-atik, dibuatnya Allah sebagai yang diajak bicara, Musa yang berbicara dalam kelompok yang menafikan Allah berbicara. Mereka tidak menetapkan Allah bicara. Kita tetapkan Allah bicara, ini dalilnya. Allah mengajak Musa bicara.
Ketika mereka yang menafikan sifat Allah berbicara di hadapan ayat ini, dia mengatakan Musa mengajak Allah bicara. Dan boleh saja ini fa'il, boleh sebagai fa'il di sini. Karena fa'il itu tidak harus jatuh di sini, boleh. Ini taruh sini boleh, ini di sini boleh. Asalnya fa'il itu di nomor 2. Ini fi'il, ini fa'il. Nomor 2, sini maf'ul bihnya nanti. Saya kayak tadi Quran Muhammad fa'ilnya nomor 2, Al-Qur'an maf'ul bih 3. Itu susunannya. Tapi boleh diacak, boleh dibalik sehingga ini benar dalam apa namanya kaidah mereka ketika dia mengatakan Musa mengajak Allah bicara. Benar, boleh. Tapi ayat ini tidak bisa dipahami segitu. Tidak boleh. Kan ada ayat lain yang mengharuskan Allah itu bicara. Allah mengajak Musa berbicara. Seperti ayat wa kallamahu Musa wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Ini maf'ul bihnya. Ini rabbnya fa'il. Ini apa dalam dhamir nasab muttasil wajib sebagai maf'ul bih. Masih enggak penanya? Di dalam catatan kaki kita. Wa kallamu seperti fa'alahu ma ada kan? Nasarahu ma. Ke bawah hu ini sebagai dhamir nasab muttasil wajib sebagai maf'ul bih. Berarti di sini wajib sebagai fa'ilnya berarti. Tidak bisa dikatakan Rabb sebagai maf'ul bih. Pasti Rabb mengajak dia bicara. Itu untuk membantah bagi mereka yang mengatakan bahwa di sini yang fa'il Musa. Dalam pembahasan fa'il, jadi penting kita tahu siapa fa'ilnya, siapa pelakunya, ya kan? Karena berkaitan dengan hukum siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara. Di situ nanti ada penafian pembicaraan. Ini penting pembahasan fa'il, walaupun di sini ringan aja pembahasannya. Jadi yang membaca Muhammad sini. Kita lanjut yang nomor 2, fi'il majhul, sama juga fi'il majhul. Kita tidak bahasakan fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul akan tapi majhul aja. Ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Lawan kata maklum. Maklum diketahui pelakunya, majhul tidak diketahui pelakunya. Ada pelakunya, cuman tidak diketahui aja. Silakan dibaca catatan kaki di bawah, paling bawah. Faidah, tidak diketahui pelaku atau tidak disebutkan karena beberapa sebab. Di antaranya karena sudah maklum, sudah diketahui, sudah terkenal ya, jadi tidak perlu disebutkan. Malu disebutkan atau malu disebutkan. Karena mungkin orang malu disebutkan telah berinfak, bangun masjid sekian misalnya. Siapa? Tak disebutkan, sengaja biar tidak kadang malu. Atau ketika ada pelanggaran terjadi disebutkan pelanggarannya, tapi orangnya disebutkan telah dicuri sendal santri, siapa pencurinya tahu. Tapi ada, tapi tidak diketahui aja, malu mungkin disebutkan. Ini sebabnya malu disebutkan atau takut disebutkan, dan karena memang majhul tidak ada yang mengetahuinya. Ada tapi tidak ada yang mengetahuinya. Tadi curi ayam tetangga tadi malam, siapa mencurinya tidak ada yang tahu, ya kan? Boleh. Ini di antara sebab dibuang fa'ilnya. Yang jelas majhul nama istilahnya. Ya. Contohnya apa? Quri'al Qur'anu. Pada contoh yang sama di atas, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya. Qara'a Muhammad al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini contoh yang maklum. Pelakunya jelas Muhammad yang membaca. Tidak mungkin Al-Quran membaca, tidak mungkin dia yang dibaca. Muhammad. Nanti baca kitab seperti itu, nanti baca kitabnya. Kita akan raba-raba, itu pentingnya kosakata nanti. Ini oke, qira'a. Mau tidak mau Muhammad fa'ilnya. Coba misalnya ada kata lain misalnya saqata. Misalnya saqata, jatuh. Kan saqata itu jatuh. Ini kan bisa aja Muhammad jatuh, Al-Quran pun juga jatuh. Sifat-sifat jatuh boleh bagi dua kata ini, Muhammad atau Al-Quran. Tapi kalau Quran membaca, tidak mungkin dibaca, tidak mungkin Al-Quran membaca. Pasti Muhammad membaca. Itu gambaran baca kitab nanti. Jadi makna terlalu sangat mendukung sekali makna itu. Itulah kosakata nanti. Itu sebagai penopang inti itu kosakata sebenarnya. Karena dari makna kita akan mengetahui, menebak siapa pelakunya, siapa yang dilakukan. Dalam fi'il ma'lum ini ada fa'ilnya. Sekarang dalam majhul kita buang fa'ilnya. Menjadi qara'a Al-Qur'an
Nah, ini jadinya dibuang fa'ilnya di qara'al Qur'ana. Namun ketika pindahan ma'lum menjadi majhul ada sebuah perubahan yang harus dilakukan. Mesti. Karena kalau nggak ada perubahan ini qara'a tetap. Ini tidak ada perubahan, tidak boleh. Harus ada perubahan karena istilahnya beda. Ini ma'lum, ini majhul, ya. Ini ma'lum, ini majhul. Karena tidak ada pelakunya. Siapa pelakunya di sini? Telah membaca Al-Qur'an siapa? Tidak ada yang tahu. Maka mau tidak mau harus dirubah lafadznya, bahasanya. Karena memang beda istilah. Nah, ini yang dipelajari kalau dalam majhul. Ada di bawah pembahasannya. Jadi dia dirubah lafadznya menjadi quri'a nanti. Quri'a Al-Qur'an. Baru bisa diterima ini. Kalau dia cuma qara'a, tidak bisa diterima, tidak bisa. Kalau dipaksa, bisa nggak dipaksa? Qara'a boleh, tapi pastikan siapa pelakunya. Begitu. Tanggung jawab jadinya. Kalau dibaca qara'a boleh, paksa saja tidak apa-apa. Tapi dipaksa juga pelakunya siapa. Sedangkan di sini tidak ada pelaku, tidak ada pelaku di sini. Itu jadinya konsekuensinya. Kalau nggak ada ya sudah bertanggung jawab, rubah lafadznya, jangan qara'a, quri'a, ya kan? Gitu dia pembahasan ini, masyaallah. Penting di pembahasan ini, penting sekali. Karena beda lafadz ketika ma'lum fa'il yang ada. Ketika majhul bukan fa'il yang ada. Baik, kita baca cara membuat fi'il majhul. Ya, jadi majhul ini seperti ini pembahasannya. Jadi fa'il dibuang. Sehingga yang tadinya tuh yang dibaca, ya, jadi karena ini dibuang pelakunya, mau tidak mau geser di sini. Tidak mungkin dalam kitab qara'a titik-titik Al-Qur'an. Jadi asal kata qara'a Muhammad Al-Qur'an, Muhammad membaca Qur'an, ada pelakunya maklum. Bilangnya buang pelakunya untuk menjadi majhul. Baik. Tidak mungkin juga begini. Qara'a titik-titik Al-Qur'an bisa juga. Mau tidak mau bergeser dia ke sini. Di sini dia sekarang jadinya. Tuh, ini dihapus. Dihapus, bergeser yang tadi nomor 3 jadi nomor 2. Ini pun juga dirubah rapatnya menjadi quri'a nanti. Itu dia. Nanti akan kentara sekali kalau membahas apa? Maf'ul bih juga. Atau naibul fa'il. Cara membuat fi'il majhul ini dihafalkan sekarang. Inti pembahasannya hafalkan ini, ya. Pembahasan ini hafalkan cara membuatnya. Cara membuat fi'il majhul, satu fi'il madhi. Sekarang fi'il madhi dulu. Di dhammah semua huruf awal yang berharakat dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Hafalkan ini. Ulangi lagi. Fi'il madhi cara buatnya di dhammah semua huruf awal yang berharakat dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Sebelum kita baca contoh, kita baca nomor 2, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di dhammah huruf awal dan di fathah sebelum huruf terakhir. Baik. Kita lihat contoh yang ada di sini. Qara'a, ya. Qara'a, karena ini tadi contoh di atas, jadi kita biar lebih dekat lagi ingatnya. Qara'a ini bilangnya cara memajhulnya ini maklum. Untuk majhul dirubah lafadznya, harokatnya. Caranya apa? Karena fi'il madhi, maka semua di depan di dhammah, sebelum terakhir di kasrah. Kita tidak mungkin di sini tidak ada huruf yang banyak, jadi satu aja. Ini jadinya yang di dhammah, quri'a. Ini terakhir, hamzah terakhir. Sebelum terakhir apa? Ra'-nya yang di kasrah, quri'a jadinya. Kalau seandainya ada huruf sebelum qaf ini, maka akan di dhammah semua. Buktinya nanti setelah contoh berikutnya apa? Istighfar, ya. Apa contoh berikutnya? Istighfar, ya. Baik. Istighfar. Kita hitung. Istighfar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Bilangnya semua huruf di awal di dhammah, sebelum terakhir di kasrah. Sekarang kalau kita mau kasrah sebelum terakhir, ra terakhir sebelumnya fa, berarti ini yang di kasrah. Istighfar. Ini sebelumnya ini di dhammah semua. Berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4. Tapi yang hidup, huruf yang hidup, ada yang mati enggak? Yang hidup cuman alif ta. Berarti itu yang di dhammah. Ya. Jadi harusnya di dhammah semua huruf yang sebelumnya itu maksudnya yang berharakat, yang hidup, ya. Ada enggak sisa keterangannya?
Di dhammah semua huruf awal yang berharakat. Ini seharusnya dikasih keterangan yang hidup. Ya kan? Sukun juga harakat, ya enggak? Ini kalau mau diterangkan lagi. Jadi di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharakat hidup maksudnya. Yang hidup hanya alif atau ta, berarti ini yang di dhammah. Tuh. Jadi ya. Jadi ustughfira. Demikian caranya. Apapun hurufnya. Sekarang tafa'ala misalnya. Tafa'ala. Sama juga. Dhammah semua huruf terakhir yang di awal ini tufu. Berarti ini tufu. Ini yang dikasar karena sebelum terakhir. Tufu'ila. Nah, karena dhammah itu setelahnya waw bukan alif, maka diganti waw nih, tufu'ila tulisannya seperti itu. Tuh. Karena kalau dhammah sebelumnya sesudahnya pasti waw. Alif pasti sebelumnya. Nah, tadi kan awal kan tufu'ila gini enggak asalnya kan? Iya enggak? Tafa'ala kan asalnya tufu'ila. Karena sebelum alif itu pasti fathah, enggak boleh dhammah. Sedangkan dia darurat harus dhammah, berarti harus dirubah alif menjadi waw. Ini kada ilal, kada ilal atau idgham ya. I'lal idgham dalam tasrif. Kalau tasrif Muhammad Ahmad Hasan ya, atau Hasan Ahmad tuh sudah dibahas langsung ilalnya idgham. Sama fi'il mudhari juga begitu caranya, yaitu di dhammah awalnya. Kalau fi'il mudhari ini lebih ringan, awalnya saja di dhammah. Mau banyak mau sedikit, mau 3 mau 4 hurufnya, maka di dhammah awalnya saja dan di fathah sebelum terakhir. Itu aja. Yaqra'u, contohnya yaqra'u sini. Yaqra'u. Ini gampang, cuman awalnya di dhammah. Ini fi'il mudhari, awalnya saja. Tuh. Yaqra'u dan sebelum terakhir difathahkan sudah ada, maka tidak perlu lagi diganti. Yaqra'u. Misalnya yastaghfir. Yastaghfiru. Ini bilangnya udah di awalnya aja di dhammah. Berarti ini aja di dhammah. Tuh. Ini pemudhari ya. Yustaghfaru di fathah sebelum terakhir selesai pembahasannya. Saya paham insyaallah. Ini pembahasan penting dalam ma'lum dan majhul, bagaimana cara buat majhul aja. Dan caranya mudah sekali insyaallah, tinggal dihafalkan. Nanti coba-coba. Misalnya kalau misalnya intafa'a, coba siapa yang bisa? Mat pekerja. Intafa'a, silakan selain santri. Apa jadinya? Iya, betul. Betul. Fi'asan. Untuk fi'ah. Untuk fi'ah jadinya. Ini harakat hidup di dhammah. Ini hidup si dhammah. Ini yang sebelum terakhir di kasrah untuk fi'ah. Begitu semua. Fil madi di awal semua di dhammah yang berharakat hidup. Adapun fil mudhari maka simpel saja awalnya di dhammah. Selesai pembahasannya. Ada yang tanyakan? Baik, pembahasan berikutnya mudah insyaallah. 1 3. Salah 3. Baik, waktu cukup insyaallah. Cukup atau dihabiskan yang sedikit ini, yang lazim muta'addi? Pembahasan sebelumnya, setelahnya tuh apalagi pembahasan yang keempat ini maklumat saja. Ya. Baik. Tambah lagi atau cukup? Cukup salah ya? Iya. Berarti kita baca nanti insyaallah agak cepat karena ini sedikit aja yang pasal yang ketiga. Baik. Insyaallah mudah selesai sebelum puasa kita. Biar nanti setelah Ramadan kita langsung bagian nahwunya. Ya kan? Kita langsung.
Jadi tinggal di murajaah sendiri aja, di murajaah lagi rekaman di Facebook. Ini tanyakan. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.